Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita ngaji lagi. Kemarin-kemarin Abah ngaji tapi khusus untuk perempuan, yaitu Ungkudul Jen. Kenapa kok dikhususkan perempuan? Agar Abah menyampaikan kewajiban perempuan. Kalau kamu mendengarkan, kamu manja menggunakan ajaran Islam untuk mengolok perempuan, ya. Misalnya perempuan itu surga atau nerakanya berada di suaminya. Berada di suaminya. Jadi perempuan untuk masuk surga itu mudah. Sangat mudah. Amat sangat mudah. Sudah pokoknya sholatnya, kemudian taatnya pada suami. Suaminya ridho, sudah masuk surga. Nggak usah berjuang, nggak usah sedekah banyak-banyak. Cukup menyenangkan suami, surga. Hadisnya begitu. Sholat, kemudian apa? Taat pada Allah dan suaminya, kemudian sudah dakhalatul jannah, masuk surga. Kok mudah? Ya begitu. Nggak perlu jadi ulama, nggak apa-apa, asalkan apa? Asalkan berbuat baik pada suami. Makanya kemarin disarankan Abah kalau berdoa mintalah suami yang baik agamanya, ya. Caranya agar dapat suami yang baik, kamu jadi wanita yang baik juga, ya kan? Kalau kamu suka pacaran, ya suamimu adalah orang yang pernah pacaran, ya kan? Makanya kayak perempuan andai diperistri oleh orang baik, oh berarti itu karunia besar. Karunia besar. Makanya ini saya disampaikan apa, ada laki-laki. Berarti kamu kalau kepingin dapat istri yang baik, laki-laki harus menjadi orang baik juga, ya. Jadi mudah bagi wanita. Kalau wanita belum punya suami, waduh, pintunya belum ada, ya. Seolah-olah begitu. Nah, kalau belum punya suami tapi kepingin, karena memang belum ada jodohnya, ya sudah, walaupun pintunya belum ada, masuk surga saja melalui jendela. Artinya akan mudah untuk menjadi ahli surga wanita itu apabila sudah bersuami. Akan mudah. Tapi juga ada yang mengingatkan, wanita juga akan menjadi ahli neraka, mudah menjadi ahli neraka bagi yang sudah bersuami apabila dia suka menyusahkan suami. Makanya santrinya Abah jangan mau jadi ahli neraka, ya. Kalau wanita belum punya suami, yang dicemberuti siapa? Nggak ada, ya kan? Tapi kalau sudah punya suami, yang dicemberuti itu suaminya. Kadang-kadang wanita itu pada waktu belum dinikahi oleh sang suami mengatakan, wah calon suaminya bagus, ya. Bagus. Yang kemarin apa? Kesan wanita pada suami kadang aduh ada, ya. Sebelum jadi suaminya, aduh hebatnya Mas Roni ini, ya. Setelah nikah dengan Mas Roni, ada Mas Roni. Ada.
Jangan begitu ya. Tetap malah hormatilah, ikhlas karena Allah. Muliakan, ikhlas karena Allah. Yang penting gini, penekanannya apa? Yang penting adalah cintalah akhirat. Ya, cintalah akhirat. Rindukan akhirat, rindukan surga. Walaupun diomongin dengan hadis dakhalatil jannah, masuk surga, tapi kalau nggak pernah rindu dengan surga, tidak ada gunanya. Dan kalau sudah tidak ada gunanya, akhiratnya pasti tidak akan masuk surga. Alhamdulillah. Sudah, laki-laki perempuan jangan pacaran, nikah aja lo, nikah ya. Bagaimana kalau sanawiyah ingin nikah apa? Ya tergantung orang tuanya lah ya. Kalau perempuan tergantung orang tuanya. Kalau yang laki-laki sanawiyah ingin nikah mungkin belum balik barangkali ya, nggak sah. Nggak sah. Dan mudah-mudahan sekali lagi lebih merindukan akhirat, rindu surga. Dunia itu loh sangat sebentar, sangat amat sebentar. Hanya disebut wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit. Maksudnya adalah dunia sangat sedikit. Selanjutnya ayat berapa? 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah fiha khalidun. Adapun orang yang memutih berseri-seri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang ibyaddat memutih. Ibyaddat memuji sampai memutih wujuhuhum, wajah-wajah mereka di akhirat nanti, fa fi rahmatillahi, maka mereka dalam rahmat Allah. Wa malladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang yang memutih wajah-wajah mereka, kita berusaha memutihkan wajah di hari kiamat, ya kan? Kita berusaha memutihkan wajah di hari kiamat dengan cara apa? Menjadi golongan orang baik. Tidak nekat menjadi golongan orang jelek. Tidak bertekad untuk menjadi golongan orang jelek. Ini ambengnya berapa ini kok ambune balbel ya? Ini tuh laki-laki perempuan atau laki-laki saja ini? Laki-laki perempuan, iya wis. Atau perempuan saja? Cek colongan ya cangkemmu. Enggak colongan, gini aja. Bagaimana caranya kamu walaupun dapat satu suap nasi tidak apa-apa ya. Kalau tidak dapat apa-apa ya saupo nggak apa-apa. Kalau tidak dapat apa ya sudah gini aja. Nah, ada nasi ya. Kita berusaha memutihkan wajah atau menjadi golongan orang yang putih wajahnya di hari kiamat, hari selamanya.
hari kebangkitan. Dengan cara apa? Menjadi golongan orang baik, tidak nekat menjadi orang jelek. Jangan berani nekat. Sudah, aku memang orang jelek, biar aku jadi orang jelek. Oh, jangan pernah berkata begitu. Dengan cara apa? Kita menjadi golongan orang baik. Nomor 2, kita takut menjadi golongan orang yang tidak memutih wajahnya. Kita takut masuk golongan orang yang tidak putih wajahnya di hari kiamat, hari kebangkitan. Makanya kita berusaha menjadi golongan orang baik, atau takut kalau wajah kita tidak memutih di hari kiamat. Itu loh pahalanya luar biasa. Itu namanya olah batin yang benar. Kalau sering-sering takut, maka nafsu ini akan dibina oleh Allah. Kalau tidak, kemauan, pikiran, dan perasaan akan tidak dibina oleh Allah dan sesuai dengan ajaran setan saja. Untuk keenaan diri sendiri, untuk kemauan diri sendiri. Na'udzubillah. Pelajarannya berkali-kali kan kita takut. Loh, kenapa kamu kok takutnya cuma sedikit? Kita perbanyak takut. Jangan-jangan wajah kita tidak putih dari kiamat. Wajah kita tidak putih di dunia, oh tidak masalah. No problem coy, ya. Jangan-jangan nanti tidak dapat jodoh yang cantik atau ganteng. Alah, banyak laki-laki wajahnya hitam dapat wajahnya putih juga banyak, ya. Tapi laki-laki hitam, perempuan hitam juga banyak, ya. Pasti anaknya tambah hitam. Nggak usah takut. Oleh karena itu kita di dunia ini berjuang di jalan Allah, tidak perlu takut wajah kita hitam. Nggak usah takut wajah kita menjadi hitam gara-gara berjuang di jalan Allah. Alah, dunia saja kok. Nomor 3, kita tidak teridola. Kita tidak teridola. Apa teridola itu? Kepingin menjadi. Atau mengidola kita aja. Kita tidak mengidola orang yang orang jahat, meskipun di dunia kelihatan enak. Kita tidak mengidola orang jahat, orang yang wajahnya nanti tidak akan memutih dari kiamat, meskipun di dunia kelihatannya enak, wajahnya putih, kakinya putih, ya. Wajahnya putih, kakinya putih, sapi. Wajahnya hitam, kakinya putih, ya sapi belang gitu aja. Banyak kan sekarang di TV-TV itu tampilannya orang-orang yang jahat. Maka hati kita segera menyatakan, atau kalau mendidik anak kita pas nonton TV, nak, itu loh nak, jangan seperti itu nak. Mereka nanti wajahnya di akhirat itu hitam kelam. Ya, na'udzubillah. Dan berarti dia tidak dalam rahmat Allah. Na'udzubillah. Sudah, jangan kepingin seperti itu. Enak, bebas ya. Cium-ciuman, ya. Loh. Bukan mahram, ya kan. Rangkulan, ya. Sudahlah, nanti di hari kiamat, kalau tidak diampuni oleh Allah, pasti tersiksa dulu. Disuruh nikah tidak mau. Kalau sudah nikah, kamu rangkulan gak apa-apa. Kamu walaupun rangkul itu memeluk ya.
Walaupun kau peluk agama Islam tidak apa-apa ya. Silahkan berpelukan, nggak apa-apa ya. Nikah dulu, disuruh nikah nggak mau. Tak goblok sih kamu ya. Sudahlah, nggak bisa memutih wajah kamu kalau kamu udah diampuni oleh Allah. Oh pasti neraka itu, pasti, tidak mungkin tidak. Makanya walaupun kamu sudah dihukum, ya tetap saja tobatlah pada Allah, menyesallah. Kalau toh budayanya tidak ada anak aliyah itu nikah sama aliyahnya, ya dibudayakan. Gitu aja kok repot. Mon, ojo guya-guya tok mon. Kamu sudah lulus aliyah kok tidak mau ya. Apa yang ketiga? Kita tidak mengidola orang jahat meskipun di dunia. Oh, kamu terus begitu dah. Ya sudah, walaupun di dunia itu apa? Wajahnya putih. Jangan mengidola itu. Tadi apa berkali-kali mengatakan ya, kamu segera nikah saja. Kalau daripada pacaran atau mendekati zina. Makanya kalau kamu pacaran dihukum agak berat ya nggak apa-apa, silakan dihukum agak berat. Walaupun di mata orang tuamu kamu itu seolah-olah anak baru lahir. Nah, nanti apa yang nyampaikan pada orang tuamu? Tapi kalau laki-laki hendaknya sudah balik ya. Sing biasa-biasa ngoten lho Bah, biasa piye sih? Nggih, nek sing lanang pun wadah penggawean, sudah punya pekerjaan ya. Berarti sudah siap untuk berkeluarga. Itu kan aturan kamu, kebiasaan menurut kamu. Sebenarnya perlu dibiasakan, pokoknya nikah tuh walaupun belum punya kerjaan enggak apa-apa. Ya. Ya, namun nah, kalau kamu alasannya mencari ilmu agar tidak terganggu, ya nggak apa-apa sudah. Jadi kan kamu sudah pasti tidak mendekati zina. Wa ammal ladzina yabut wujuhuhum, dan adapun orang yang memutih wajah-wajah mereka, maksudnya di hari kiamat. Fa fi rahmatillahi, maka dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Satu, kita berusaha masuk dalam kasih sayang Allah, sebab mesti selamanya dalam kasih sayang Allah itu pasti selamanya. Kita tidak perlu menjadi dikasihi orang, tidak perlu, yang penting dikasih Allah saja sudah cukup. Dikasih Allah sudah cukup. Makanya kita berbuat yang penting benar menurut Allah. Nah, benar menurut Allah itu harus punya ilmu. Benar menurut Allah itu harus punya ilmu. Makanya orang yang diberi ilmu oleh Allah tidak perlu gentar, walaupun dikatakan begini, karena begini begitu dan sebagainya, silakan kritik. Pokoknya menurut Allah, saya paham menurut Allah ini baik, benar, ya sudah. Amalmu untuk kamu, amalmu untuk aku, pasti begitu. Makanya orang ahli ilmu tenang, dikritik bagaimana, disanjung bagaimana, ya tenang saja. Nah, bagaikan naik mobil Mercy, walaupun ada geronjal-geronjal, tenang saja ya. Paham? Jadi
dalam rahmat Allah, kita berusaha apa? Masuk dalam kasih sayang Allah. Dan kalau masuk dalam kasih sayang Allah, sudah tidak ada yang lebih nikmat dari itu. Ditambah apa-apa dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmunya, mencari ilmunya. Kalau sudah ngerti ilmunya, ya nggak perlu dari kasih orang lain mengasihi atau tidak, ada masalah. Kita berjuang di jalan Allah, apakah terkenal atau tidak, ada masalah. Wah, dijadikan terkenal ya, berjuang di jalan Allah begini-begini, ya terserah Allah lah. Gak usah ngomong aku gak kepingin terkenal, gak kepingin terkenal. Kenapa kamu gak kepingin terkenal? Gak kepingin terkenal berarti kepingin terkenal, ya kan? Diomongin, Ustaz Roni Saman lu terkenal, menjadi pejuang, terkenal di mana-mana, itu banyak kenal dengan sampean misalnya. Terus menangis, aduh, aku gak kepingin terkenal. Buat apa begitu? Serahkan aja pada Allah, sudah urusan dunia aja kok. Ya, terkenal ya biarlah, terserah Allah. Gak terkenal ya terserah Allah. Biasanya syaitan itu akan mengatakan demikian. Kalau kamu berjuang di jalan Allah, nanti kamu terkenal seperti itu dulu. Akhirnya iya ya, saya tak terkenal ya, biar terkenal saya tak berjuang di jalan Allah. Oh, sudah bereset sudah. Ya, nggak perlu kepingin terkenal. Jadikan terkenal, nggak usah nangis. Nggak terkenal ya, nggak usah nangis. Serahkan aja pada Allah. Itu jadi pejuang di jalan Allah, nanti jadi kaya. Ya, jadi kaya harta, bukan kaya monyet. Ya, kaya. Ya terserah. Oh, dunia itu ketentuan ilahi kok. Kalau kamu berjuang sama Abah Qoyim nanti jadi melarat, terserah. Terserah. Jadi kaya ya terserah, jadi melarat terserah. Kalau kamu dengan Abah Qoyim pasti kaya, ya. Hah? Pasti kaya. Hah? Kalau enggak kaya, bukan muridnya Abah, ya. Hah? Fafi rahmatillahi, maka dalam rahmat Allah. Sudah itu kita kepingin dapat rahmat Allah itu aja sudah. Untuk kalau kamu mau ngaji, sebenarnya gampang saja. Kamu bisa membaca fafi rahmatillahi, fa maka fi dalam rahmatillahi, rahmat Allah. Kamu ngerti artinya perkata. Dengan sedikit apa? Nahwu shorof barangkali diperlukan. Sudah kamu boleh tafsir amali itu. Ya. Tafsir amali itu syaratnya apa? Dalam penafsiran itu adalah amal yang harus yang kita kerjakan. Jadi Al-Quran bukan untuk mengolok orang lain, bukan mengolok orang lain, tapi amal kita apa? Bukan untuk mengomentari orang lain. Mengomentari orang lain kan berarti mengolok kan? Ya. Tapi amal kita apa? Makanya apa sering pesan, kamu jangan olok. Ojo dilok, no, jangan kau olok, tapi doakan, ajaklah. Hal ya, usahakanlah. Ada orang jelek, jangan kamu olok, tapi usahakan menjadi baik. Misalnya ada orang jelek bagaimana? Misalnya gimana? Hah? Orang jelek itu apa? Contohnya orang jelek. Orang jelek misalnya pacaran, jelek kan? Nah, maka jangan diolok saja, tapi ajaklah menjadi baik. Mbak, sampean saya ajak ke orang tuanya ya.
nanti saya juga membantu, saya bantu 1 juta agar orang tua sampean nanti mengizinkan sampean nikah, menikahkan sampean. Nah gitu caranya mengajak baik ya, berkorban dulu ya. Oh, ojo amun tok ae ngono ya. Jadi apa tadi? Nah, kita berusaha masuk dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Mereka dalam rahmat Allah itu selamanya. Allahumma amin. Kita cari dan kita tak khawatir atas hal yang selamanya. Kita cari yang selamanya yaitu surga, dan kita khawatir atas hal yang selamanya yaitu khawatir masuk neraka yang selamanya. Itu aja yang kita cari, yang selamanya aja. Caranya bagaimana? Yaitu iman pada Allah dan hari akhir. Laki-laki kalau menyayangi perempuan ya, menyayangi perempuan, atau suami menyayangi perempuan, menyayangi istrinya gitu aja. Kalau karena kecantikan si istri, maka hanya sementara, tidak selamanya. Sebab apa? Sebab iya kalau istrinya cantik terus, ya kan? Iya kalau tidak ada yang lebih cantik. Kadang-kadang hari ini cantik, atau bahkan jam ini cantik, jam selanjutnya tidak cantik. Kenapa? Sebab jam ini berkumpul dengan orang jalanan, orang bambung bahasa Jawanya itu ya. Tapi setelah itu 1 jam kemudian berkumpul dengan orang gedongan ya. Jadi paling jelek ya. Bisa berubah dengan cepat. Cepatnya berapa? Ya bisa saja jam-jaman. Ya toh ya. Bisa-bisa di dalam kamar paling cantik, nggak ada yang lain masalahnya ya. Setelah keluar di jalan, kok ternyata itu kalau nafsu atau dunia menyayangi karena kecantikan. Maka menyayangi karena kecantikan itu namanya nafsu, disitulah menuju neraka. Nah, kita harus berusaha agar tidak menuju neraka, ya kan? Makanya carilah ilmunya. Berarti tidak punya malu pada Allah, dilarang cinta dunia, tetap cinta dunia saja. Walaupun istrinya. Abang ngendikan walaupun istrinya. Sebaliknya, seorang suami kalau menyayang istrinya karena ada perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara ma'ruf, dengan cara pengertian ya, maka ini berarti ikhlas. Kalau ikhlas begitu, maka akan kekal bahkan sampai di akhirat. Allahumma amin. Jadi menyayang istri, ingat Allah. Ya, ingat Allah karena memerintahkan itu. Ya. Ron, Pak Iskrungu Toran. Itu namanya ikhlas. Kemudian menyayang istri, Ron, bisa juga dengan niat karena Allah membolehkan, yang menghalalkan menyayang istri begini. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, ya Allah, yang telah menghalalkan menyayang seperti ini. Nah,
Sudah itu ikhlas itu ya. Dapat pahala ya. Bukan hanya dapat pahala saja, ya dapat pahala surga juga ya kan. Itulah bedanya ahli ilmu dengan bukan ahli ilmu. Mudah-mudahan yang di sini ahli ilmu semuanya. Allahumma amin. Masa kamu begini nggak merasa beruntung, nggak merasa diuntungkan oleh Allah dengan mondok seperti ini? Mestinya kan merasa beruntung kan? Untung besar loh ini. Kalau orang yang wajahnya hitam, oh pasti orang goblok di dunianya. Ya. Kasih sayang karena nafsunya, bukan karena Allah. Ya. Menyayang istrinya karena ingat hadis. Suami apabila menyayang istrinya, meremas-remas tangan istrinya, maka dosanya rontok dari sela-sela jari kedua suami istri tadi. Nah, kalau ingat begitu, berarti apa? Itu ikhlas. Tapi kalau ingatnya takut kehilangan istri atau takut kehilangan suami, takut digondol ayam lain, ya. Maka itu tidak ikhlas itu. Beda atau beda ahli ilmu dengan bukan ahli ilmu? Nanti di hari kiamat juga begitu. Yang wajahnya memutih dalam rahmat Allah selamanya hanyalah ahli ilmu. Dan mudah-mudahan kita semuanya ahli ilmu. Inilah sebenarnya ilmu itu. Berarti ilmu itu sama dengan niat. Ya begitu. Mudah-mudahan manfaat. Ini berkati piye iki berkati iki, Gini cara makan berkat ya, nggak boleh tangan dua ya. Biasanya kalau tangan dua itu begini, yang satu ambil tangan kanan ambil ikan, rebut ikan, setelah itu apa ditarik tangan kiri. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau hanya dulu bikin peraturan. Pada waktu pertama kali mendirikan pondok itu, anak santri-santri kurang ajar. Kiainya sebenarnya mau juga ya, tapi nggak berani lah. Ya malu kalau berebut-rebut ya. Lah itu enggak langsung seret Al-Fatihah waladhdallin amin langsung sehingga membuat peraturan. Tangan satu yang kiri harus berada di belakang. Ya. Nah, sudah masih mulu iwato apa gak kepedesan alamu ya. Sudah aturin ya, diatur. Kalau dapat rezeki dari Allah, gak dapat ya. Dapat rezeki dari yang lain. Ya, dari Allah melalui yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.